Selamat bertemu lagi adik-adik sekolah minggu. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Mei. Hari ini sudah tanggal 30 Mei. Kak Dina mengucapkan selamat pagi kepada adik-adik semua. Semoga hari ini adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya untuk bersekolah minggu. Yuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan memujikan nama Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kita nyanyikan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ya adik-adik, kita tentunya harus selalu bersyukur ya kepada Tuhan karena sampai hari ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat belajar firman Tuhan, juga memuji Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan terlebih kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan ini, tolonglah kami supaya ibadah sekolah minggu kami boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah naikkan satu pujian dan kita sudah berdoa. Sekarang kita mempersiapkan diri untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini, kita mau sama-sama mempersiapkan hati, kita mau angkat lagi satu pujian, Tabur Firman-Mu. Senangkan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Ya adik-adik, firman Tuhan bisa menolong kita untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang semakin mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah sekarang kita persiapkan hati kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan, ambil Alkitabnya supaya kita dapat mengerti bahwa firman Tuhan yang disampaikan diambil dari Alkitab. Mari kita ambil Alkitabnya. Nah, sudah siap?
Silahkan adik-adik membuka dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan 47. Nanti adik-adik bisa membaca sendiri bagian firman ini. Kak Dina akan langsung menceritakan isi dari bagian firman ini. Nah, adik-adik tentu masih ingat ya firman Tuhan minggu lalu tanggal 23 Mei kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, di situ kita semua sudah belajar bahwa di hari Pentakosta itu murid-murid Tuhan Yesus yang ada di suatu tempat yang sedang berkumpul mengalami suatu peristiwa, yaitu Roh Kudus datang kepada mereka. Roh Kudus turun atas mereka, sehingga Petrus yang adalah salah satu murid Tuhan Yesus dengan berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah untuk menjadi juru selamat manusia. Nah, adik-adik tentu juga masih ingat ya, setelah mendengar cerita atau khotbahnya Petrus tersebut, ada berapa orang yang minta dibaptis? Betul, 3.000 orang. Banyak ya? 3.000 orang menjadi percaya dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka mau dibaptis. Nah, adik-adik, cerita hari ini kita mau melihat orang-orang percaya yang sudah menyerahkan diri untuk dibaptis tadi, ternyata mereka mengalami sebuah perubahan hidup, sebuah perubahan cara hidup dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Seperti apa cara hidup mereka yang baru itu? Dan pertanyaannya, siapa ya yang membuat mereka bisa mempunyai cara hidup yang baru? Ada yang bisa jawab? Ayo, tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Roh Kudus. Nah, karya Roh Kuduslah yang melalui para rasul-rasul itu yang merupakan sumber perubahan dari orang-orang percaya tadi. Roh Kuduslah yang menolong mereka untuk berubah. Roh Kudus memampukan orang-orang yang percaya tadi mengubah cara hidup mereka dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Lalu Kak, seperti apa sih cara hidup mereka yang baru? Nah, ini dia. Mari kita simak sama-sama ya. Roh Kudus membuat orang-orang percaya yang sudah dipersatukan dalam satu persekutuan di dalam kasih Tuhan Yesus. Orang-orang ini selalu berkumpul bersama, kemudian mereka selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka selalu belajar firman Tuhan bersama-sama yang disampaikan oleh rasul-rasul. Mereka juga bersama-sama makan. Mereka memecahkan roti. Untuk apa? Untuk mengingat perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Masih ingat ya cerita itu ya adik-adik? Nah, selain itu mereka juga selalu bertekun di dalam doa. Nah, adik-adik, kebiasaan baru orang-orang percaya inilah yang membuat orang-orang itu kemudian mereka bisa saling memperhatikan, mereka juga saling berbagi, mereka saling mendoakan, dan mereka menjadi rajin berkumpul di bait Allah. Nah, pada saat mereka belajar firman Tuhan dari rasul-rasul, para rasul itu semakin diberkati oleh Tuhan.
semakin diperkaya oleh Roh Kudus, mereka semakin banyak membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Nah, tahu nggak adik-adik? Orang-orang percaya yang berkumpul dalam suatu persekutuan ini tadi juga tidak membedakan satu sama lain, ya. Mereka tidak melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin. Mereka tidak membedakan mana orang yang kaya, mana orang yang miskin. Orang yang kuat menolong yang lemah, dan yang kaya mencukupkan kebutuhan orang yang berkekurangan. Mereka bahkan rela menjual harta milik mereka untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan adik-adik, kebiasaan baru mereka inilah yang kemudian akhirnya menjadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang selalu bergembira. Mereka juga memiliki ketulusan hati dalam persekutuan itu, dan dengan sukacita mereka selalu memuji Tuhan. Nah adik-adik, ternyata hidup orang-orang ini juga diperhatikan loh dengan oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, orang-orang yang selalu memperhatikan kehidupan mereka ini mulai merasakan dampak baik dari cara hidup yang baru orang-orang percaya ini. Mereka kemudian mulai disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sehingga setiap hari dengan luar biasa Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Wah, luar biasa sekali adik-adik, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan orang-orang yang baru percaya tadi, orang-orang yang kemudian dibaptis tadi, tidak. Tetapi itu semua adalah karena karya Roh Kudus yang kemudian ada dalam hidup mereka. Roh Kudus yang telah dicurahkan itu adik-adik telah mempersatukan orang-orang percaya tadi dalam suatu persekutuan dan menolong mereka untuk mempunyai cara hidup yang baru ya. Mereka selalu dapat belajar firman Tuhan bersama-sama, mereka saling memperhatikan, mereka saling berbagi, mereka saling bertekun dalam doa dan dengan tulus memuji Tuhan, juga rajin beribadah sehingga hidup mereka disukai oleh banyak orang, disukai oleh orang-orang di sekeliling mereka. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa loh mencontoh cara hidup orang-orang yang baru percaya tadi. Kak Dina dan adik-adik adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, kehidupan Kak Dina dan kehidupan adik-adik. Sehingga Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kita itu akan menolong kita dan memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menolong, kita juga bisa saling berbagi. Kak, susah Kak, akan ada banyak halangan dan hambatannya. Iya benar. Kak Dina tahu, itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi asal kita mau untuk ditolong oleh Roh Kudus ya adik-adik, kita pasti bisa. Jangan menyerah, jangan berputus asa dulu. Kita berdoa, meminta pertolongan dan pimpinan dari Roh Kudus supaya kita mampu untuk melakukan karya-karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar. Kak Dina belajar, adik-adik juga belajar. Begini deh, kita akan punya proyek ya dalam 1 minggu ini. Kak Dina dan adik-adik akan memilih 1 orang
bisa teman, bisa saudara. Saudara itu bisa adik, bisa kakak, bisa mamah papa, kakek nenek, atau om tante yang ada dalam keluarga adik-adik. Nah, kalau mereka ada di sekitar kita, dekat dengan kita bisa langsung bertemu dengan mereka setiap hari atau 2 hari sekali. Kita bisa menanyakan kabar mereka. Apa kabar Oma? Apa kabar Opa? Bagaimana hari ini? Ya, kita memperhatikan mereka. Mungkin mereka butuh minuman hangat. Sore-sore kita bisa menyajikan teh hangat buat mama, buat papa, buat oma, buat opa. Atau kita bisa juga menolong adik untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, mengerjakan PR mereka. Yang penting kita memperhatikan mereka. Kita ada niat untuk melakukan satu firman Tuhan, yaitu memperhatikan mereka. Kita menolong mereka. Dan kalau mereka jauh, kita bisa menelpon atau WA. Kita bisa menanyakan kabar mereka. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah sehat-sehat? Apakah ada yang mau didoakan? Nah, adik-adik bisa lakukan itu. Kak Dina pun akan lakukan itu. Kita sama-sama belajar memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita bisa mendoakan kesehatan mereka bagi mama papa yang bekerja atau om tante yang bekerja. Kita bisa mendoakan pekerjaan mereka. Kita juga bisa mendoakan apabila mereka sakit. Kita mohon kesembuhan dari Tuhan lewat doa-doa kita. Kita lakukan rutin ya selama 1 minggu. Nanti adik-adik bisa memberitahu kepada guru sekolah minggunya masing-masing, di posnya masing-masing, bahwa Kak, aku udah menelpon misalnya temennya namanya Rina atau Budi gitu ya. Aku mau memperhatikan dia, aku mau menanyakan kabarnya dia setiap hari. Nah, nanti 1 minggu kemudian adik-adik bisa memberikan laporan juga kepada kakak guru sekolah minggu. Kak, aku udah mendoakan mereka, aku udah memperhatikan mereka selama berapa kali. Gitu ya adik-adik, mari kita lakukan sama-sama ya. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk dapat melakukan hal itu. Dan ingat bahwa kita melakukan itu harus dengan sukacita, dengan tulus hati, bukan karena untuk mendapatkan sebuah pujian, tetapi semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita semangat untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Nah, kita cukupkan firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai di situ. Semoga firman hari ini bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin mau dipakai oleh Tuhan Yesus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Kita masuk ke ayat hafalan kita. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini akan dibawakan oleh teman kita, Queen. Silahkan Queen. Teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 adalah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terima kasih ya Queen sudah membacakan dan menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah ini dengan doa, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini menceritakan bagaimana bahwa Tuhan Yesus itu mau supaya kita hidup rukun satu dengan yang lain. Tuhan mau kita mempersaksikan kehidupan kita yang baik supaya kita boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Rukun cinta satu sama lain.
Adik-adik, mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami di sepanjang ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan dengan melakukan satu proyek dalam satu minggu ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik di sekolah minggu online GKI Coyudan. Tuhan memberkati.